Shalom, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya percaya luar biasa, amin. Kalau kita ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan bagi kita. Boleh saya jemput kita semua berdiri sejenak. Monggo toleh saudara kita samping kiri kanan, muka belakang, kasih salam sehati. Iya. Mungkin bagi Bapak Ibu ini adalah ibadah Jumat Agung pertama ya, yang boleh tatap muka. Ya, tapi bagi kami ini adalah yang kedua kali. Ya, tapi bersyukur kepada Tuhan kesempatan itu Dia berikan buat kita. Amin. Sebelum kita menikmati Tuhan di dalam hadiratnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sore hari ini Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu yang membuat kami ada di tempat ini saat ini. Mungkin kondisi di luar kami membuat kami takut, membuat kami gentar. Tetapi hari ini kami mau bersyukur anugerah-Mu yang membuat kami ada di rumah-Mu bersama dengan umat-Mu. Kami boleh mengingat kembali betapa Engkau mengasihi kami. Dan tidak ada kasih yang seperti-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk itu Bapa. Olehnya bersama dengan umat-Mu kami datang mau sembah Engkau, kami datang mau sanjung Engkau, kami datang mau meninggikan nama-Mu. Kami tidak ingin Tuhan kehadiran kami menjadi sia-sia pada sore hari ini. Tetapi kami harus mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu yang berharga bagi kami. Waktu yang luar biasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau belajar menghargainya Tuhan. Dengan tujuan yang sama, kami bersehati mau datang memuliakan Engkau. Kami mau datang meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau sudah hadir di tengah kami. Roh-Mu berkarya di dalam kami dan melalui kami Bapa dalam ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik-baik. Katakan sama-sama, Dia sungguh baik, amin. Yesus, Dia
yang luar biasa bagi kami. He is so good to you, Andy. He is so good to you. He is so good to me. He's so good to you. And amen. He is so good to you. He is so good to me. He's so good to you. Sekali lagi. He is so good to you. Amen. Jesus, He's so good to you. And oh, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And Jesus, He's so good to you. And one again. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat hati kepadamu untuk segala kebaikan-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Selamanya Engkau baik. Tuhan, mari mengangkat hatimu kepada Dia. Nyatakan kasih-Mu kepadanya. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih yang luar biasa bagi Dia sore hari ini. Jangan lewatkan waktu yang begitu singkat bagi kita. Tetapi nikmati kehadirannya, nikmati kebaikannya. Haleluya. Sore hari ini Tuhan, kami mengingat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Lihat setiap hati umat-Mu datang dan hampiri kami. Haleluya.
Kami bangga memiliki Bapa yang seperti Engkau, Tuhan. Kebaikan-Mu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ya tidak ada yang luput dari kasih-Mu sore hari ini. Tidak ada yang luput dari kasih-Mu. Kami tahu waktu kami terbatas, tapi kami percaya kasih-Mu tak terbatas bagi kami, Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami bagi untuk Engkau berbicara bagi kami sore hari ini Tuhan. Jemaat tetap dalam hadirat Tuhan. Sungguh indah kasih-Nya bagi kita. Pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
katakan. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Selanjutnya sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Terima kasih buat kesempatan sore hari ini Bapa. Kami boleh bersama-sama datang untuk kami memperingati hari Jumat Agung, di mana Engkau menyatakan kasih yang terbesar. Walaupun kadang kami tidak bisa memahami, akal pikiran kami tidak sanggup untuk menyelaminya. Dan firman-Mu berkata terlalu dalam, kasih-Mu tinggi, lebar, panjang, tak terselami, tak terselidiki. Tapi kami bersyukur seberapa banyak Engkau ungkapkan dan kami paham. Kiranya kasih itu dapat kami responi dengan baik. Dan kami juga bisa mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa kesempatan sore hari ini. Kami percaya Engkau ada di sini. Tuhan, dalam ibadah ini kami mengucap syukur untuk Kairos Tuhan. Diberikan kesempatan buat kami. Dan tolong Bapa, supaya setiap kami pribadi lepas pribadi, kami bisa menikmati Tuhan dan menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami sekalian. Kami dijumpai Tuhan oleh firman-Mu dan kami juga ingin berjumpa dengan Tuhan lewat persekutuan perjamuan kudus dan seluruh rangkaian ibadah kami mendatangkan berkat bagi kami semuanya. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Shalom. Selamat merayakan Jumat Agung. Ya saudara, memang sepertinya perayaan Jumat Agung dan Paskah tidak semeriah Natal ya. Karena biasanya kalau Natal itu capek sekali terima ucapan selamat itu. Dan kayaknya kalau Jumat Agung atau Paskah begini sepi ya. Gitu. Tapi bersyukur Bapak Ibu yang datang sore hari ini rindu dan haus menghargai apa yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan buat kita. Dan pagi tadi Bapak Menteri Agama juga sudah mengucapkan selamat buat kita Paskah kali ini dengan tema berbalik kepada Sang Hidup. Sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk langsung saja kita merenungkan firman Tuhan dari salah satu ucapan Yesus. Minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan dari ucapan Yesus, teriakan Yesus, Eli Eli lama sabatani. Ya. Sore ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan, doa Yesus yang diucapkan di atas kayu salib. Saudara, Yesus ngomong 7 kali di atas kayu salib, dan menurut para penafsir bahwa ini adalah ucapan yang pertama dari ke-7 kata itu. Sebuah doa, ya Bapa ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi begitu Yesus disalibkan, berdiri, dan dia melihat orang di bawah mengolok-olok dia, melakukan berbagai hal dalam penghinaan kepada Kristus. Tapi Yesus dari atas itu melihat ke bawah, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23. Saya sudah tuliskan di sini. Lukas 23 ayat 32 sampai 43, demikian firman Tuhan. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut jika juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan beberapa bagian, dan di dalam Lukas pasal 23-32 tadi dituliskan bahwa Yesus mati di antara dua penjahat. Saudara, ayat ini sebenarnya, peristiwa ini sudah ditulis ketika Nabi Yesaya hidup 700 tahun sebelum Yesus mati. Sebelum Yesus lahir dan Yesus mati di atas kayu salib. Itu sudah dinubuatkan. Yesaya 53 ayat 9 berkata, "Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada di dalam mulutnya." Di antara penjahat, dan itu sebenarnya sebuah kesengajaan, saudara, untuk merendahkan Yesus. Seolah-olah mereka ini loh, kamu setara sekarang gitu dengan para penjahat. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia tidak pernah berdosa. Dikatakan mulutnya tidak pernah mengucapkan tipu.
Dia tidak pernah berdosa sekalipun. Tapi Alkitab berkata dia dibuat berdosa, dijadikan sebagai pendosa karena kita. Saudara bisa membaca Yesaya 52 dan 53, ini nubuatan tentang Yesus sebagai hamba yang menderita. Dan itu sudah ditulis saudara, sekian lama berarti. Makanya kan kalau mereka bilang bahwa Yesus itu mati karena sebuah kesalahan, karena penghukuman yang mereka lakukan, itu sama sekali salah karena memang itu sudah dalam program Allah, rancangan Allah sebelumnya. Saudara, ayat selanjutnya mengatakan bahwa dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, ini pun sudah ditulis. Mazmur 22 yang lalu yang kita baca, ayat 19 berkata, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara, untuk jelasnya, saudara kita baca dulu dalam Injil Yohanes. Dalam Yohanes 19 ayat 23, 24 itu dituliskan begini. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap prajurit. 1 bagian, jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, jangan kita membaginya menjadi beberapa bagian, tetapi baiklah kita membuang undi untuk membagi itu. Siapa yang mendapatkannya, untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka. Mereka membuang undi di atas jubah. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Saudara, supaya genap apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi hal yang belum dilakukan itu sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Tadi kan sudah dibaca dalam Mazmur itu. Bahwa mereka akan membagi pakaiannya. Jadi saudara, setiap orang Yahudi, tadi kan dikatakan sudah 4 pakaian dibagikan. Prajurit itu 4. Setiap orang Yahudi biasa memakai 5 perlengkapan pakaian. 1 baju bagian dalam yang panjangnya sampai di lutut. Kayak daster gitu ya. Nah tapi ini tidak berjahit saudara, ditenun utuh. Ini seperti baju anak-anak kecil yang dibuat rajut itu, jadi tidak ada jahitannya. Sudah dibentuk seperti itu. Lalu yang kedua ada jubah di bagian luarnya. Jadi makanya kalau mereka bilang maka mereka melepaskan jubahnya itu bagian yang luar. Lalu ikat pinggang, sandal dan serban. Serban itu apa? Ikat kepala ya. Saudara, 4 yang nomor 5, 4, 3, 2 itu sudah dibagi mereka satu-satu. Sekarang tinggal 1. Mereka bilang gini, ayo bagi rata, disoek. Dan mereka jangan, kalau disoek kan tidak ada gunanya. Saya nggak ngerti alasannya kenapa mereka berebut pakaiannya Yesus. Mungkin diam-diam ada yang kagum, ini bekas orang besar. Kalau dikatakan dia itu penjahat, pasti mereka buat apa? Pakai baju bekasnya penjahat kan? Diam-diam sebenarnya mereka mengakui Yesus ini siapa kan begitu. Jadi itu direbut, terus dibagi. Dan itu sudah diungkapkan saudara. Jadi sebelum itu terjadi, itulah makanya bahwa bukan suatu kecelakaan bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Hal-hal yang akan terjadi sudah dituliskan bahkan ribuan tahun, ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Lalu Yesus berdoa. Dan tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah ungkapan pertama ketika dia di atas kayu salib. Melihat orang yang ribut dibawa dengan berbagai macam. Dia lihat, Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara,
Tadi dikatakan para pemimpin prajurit penjahat. Mereka mengungkapkan ejekan yang sama. Mereka menantang Yesus untuk menyelamatkan dirinya. Dia berkata, kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu sekarang. Dan selamatkan kami juga. Mereka bilang, turun dari salib. Dan menanglah atas pemerintahan Romawi dan bebaskan kami juga dari penderitaan penjajahan itu. Mereka tidak paham bahwa kedatangan Sang Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan, bukan penjajahan Romawi, tapi penjajahan yang lebih besar. Penjajahan dosa atas hidup manusia. Yang tidak bisa diselesaikan dengan begitu mudahnya. Mereka berteriak kepada orang-orang itu. Orang-orang itu berteriak kepada Yesus, kalau kamu kalau engkau bisa selamatkan dirimu. Sementara apa yang Yesus kerjakan itu adalah dia sedang menyelamatkan orang-orang itu, saudara. Dan mereka memang belum paham. Dalam doa itu terkandung dua hal. Yang pertama, sebuah permintaan. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, minta. Kalau dibahasakan itu, Bapa, aku menderita dan mati supaya orang-orang berdosa dan malang ini bisa diampuni. Bapa, minta kepadamu. Aku udah lakukan ini semua. Supaya orang-orang berdosa ini dapat pengampunan. Saudara, hal luar biasa yang dibayar dan diperoleh dengan susah payah oleh Kristus melalui kematiannya adalah pengampunan dosa. Harus melalui darah Kristus. Tidak bisa dengan perbuatan baik. Tidak bisa dengan yang lain. Kenapa tidak bisa? Karena memang Allah sudah memberikan cara sedemikian. Bukan dengan cara yang lain. Caranya Tuhan, caranya Allah. Bahwa dosa itu bisa diampuni dengan pengampunan. Dan pengampunan itu harus ditebus dengan darah Kristus yang dicurahkan. Oleh sebab itu saudara, orang yang paling berdosa sekalipun dapat berharap belas kasihan melalui Kristus. Jika mereka mau bertobat. Sebesar apapun. Alkitab berkata penjahat yang di sebelah sisinya. Ternyata yang disalib itu bukan penjahat biasa, saudara. Artinya yang mati disalib itu penjahat kaliber kelas-kelas atas gitu, penjahat yang bukan biasa-biasa. Tapi Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, karena orang itu minta. Dia berkata, Yesus ingat aku. Sementara yang sebelah ngolok-ngolok turun. Tolong kami. Selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Lalu dia berkata dengan pembelaan. Kita ini layak menerima seperti ini. Tapi dia enggak. Dia tidak pernah bersalah. Tidak ada kesalahan. Alkitab tadi dikatakan tipu saja tidak pernah keluar dari bibirnya. Artinya kebohongan. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbohong. Sama anak kecil aja. Kalau mau, enggak usah ikut, mama mau pergi suntik. Kan sudah bohong, saudara. Ya kan? Artinya tuh tidak ada orang yang lepas dari itu semuanya. Tapi Alkitab menjamin bahwa dosa kita yang sebesar apapun. Kalau kita mau bertobat, Alkitab 1 Yohanes 2:9 berkata, 1 Yohanes 2:9 ya. Jika kamu mengaku
segala dosamu, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni kesalahanmu. Yang kedua, doa itu terkandung sebuah pembelaan. Tadi permohonan, Tuhan ampuni mereka. Pembelaan-pembelaan apa? Buat orang-orang itu loh saudara. Bapak ampuni, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seolah-olah gini, Bapak ampunono, mereka nggak paham, nggak ngerti kalau mereka sedang buat sebuah kesalahan. Pembelaan untuk siapa saudara? Untuk orang-orang itu yang sudah meludahi mukanya. Yang sudah mengejek-ngejek, yang sudah memukul, tempeleng segala macam, melempar. Saya bayangin tuh kalau sekarang itu orang berbondong-bondong, ada orang yang salah kan dilempari dengan gelas aqua segala macam. Ada yang gitu sampai di wajahnya. Pernah nggak saudara bayangkan itu, dan untuk orang itu Tuhan bilang, Bapak ampuni mereka. Mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Dia masih bela loh. Di depan Bapak, dia bela Bapak, mereka enggak tahu. Gitu. Saudara, dalam 1 Korintus 2:8 dikatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Ternyata saudara, ada hal yang menutupi untuk mereka enggak bisa lihat. Yang pertama, mereka nggak bisa lihat kemuliaan Allah. Dan Yesus pernah ngomong, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa kalau tidak anak menyatakannya. Kalau tidak Yesus membuka, mengungkapkan, seolah-olah itu ada selubung begitu. Nah ketika mata dibuka, mereka baru tahu, oh inilah. Yang kedua, ada yang menghalangi pikiran mereka untuk bisa paham siapa Yesus sesungguhnya. Dan yang terjadi kepada orang banyak itu tidak bisa ngerti, bukan karena mereka tidak punya mereka memang tidak punya pengetahuan, bodoh karena dibodohi. Kan orang-orang pemimpin-pemimpin agama itulah yang mengajarkan kepada mereka bahwa ini bukan Mesias, ini bohong ini. Nah itu dimasukkan dalam pikiran mereka. Sebab itu berkata mereka jadi bodoh, nggak ngerti, dan mereka lakukan itu. Sehingga dikatakan tidak ada orang yang mati. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan salibkan itu. Jadi ketidaktahuan itu mereka memang kemuliaan Allah yang tertutup. Dan ketidakmengertian karena kebodohan. Kurang paham. Begitu saudara. Tapi saudara, ternyata tidak lama setelah peristiwa itu, doa Kristus dijawab. Sebab banyak di antara mereka yang pada akhirnya bertobat setelah mendengar khotbah Petrus. Petrus berdiri dan ngomong sama mereka, kamu kan yang menganiaya, kamu kan yang menyalibkan, kamu kan yang ngomong mau menanggung kesalahan itu. Dan ketika Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang manusia bisa diselamatkan kecuali nama Yesus. Lalu mereka memberi diri. Mereka berkata, bagaimana supaya kami bisa diselamatkan? Percayalah engkau kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Saudara, hal apa yang kita belajar? Alkitab berkata, semua ini ditulis untuk menjadi keteladanan contoh yang bisa ditiru oleh kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kita harus memanggil Allah sebagai Bapa dalam setiap doa kita.
tentu sebutan itu dipanggil dengan rasa hormat. Layaknya kita di dunia ini saja harus menghormati ayah, Bapa kita yang ada di dunia. Apalagi Bapa di surga. Jadi pemanggilan kata Bapa justru bukan menurunkan nilai derajat Allah. Dia yang mau datang mendekat. Tapi kita harus menyambutnya dengan rasa hormat. Karena dia Allah. Yang kedua, hal besar yang harus kita minta kepada Allah yaitu pengampunan dosa bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Ini syafaat saudara. Mintakan ampun buat orang-orang. Khususnya orang-orang yang belum diselamatkan. Hanya orang percaya disebut itu berdiri. Standing in the gap itu berdiri di antara Allah dan manusia. Menjadi pengantara untuk pendamaian. Supaya mereka juga diperdamaikan dengan Allah. Hal yang ketiga, kita harus berdoa bagi musuh-musuh kita. Orang yang menganiaya. Saudara, Yesus mengecilkan kesalahan orang-orang itu dengan berkata, Bapak, mereka ini sebenarnya kurang ngerti loh apa yang mereka lakukan. Itu namanya mengecilkan kesalahan. Apa yang kita buat seringkali justru membesarkan kesalahan orang, benar gak? Itu yang membuat kita sulit mengampuni orang lain. Betul? Udah itu loh salahnya segede gini, udah berapa kali, berkali-kali. Petrus bilang malah bolak-balik. Terus bilang gini, enggak usah minta maaf wes, nanti lah minta maaf kak orang bikin salah lagi. Betulkah begitu? Yesus bilang, berapa kali? Petrus bilang, aku harus mengampuni Tuhan. Terus Yesus bilang apa? 70 kali 7 kali. Itu untuk satu orang. Ada satu orang buat kesalahan sampai sebegitu. Jangan sampai 7 kali, 2 kali, 3 kali saudara. Wes peng telu tak catat ini. Dan kita merasa, kesalahan orang itu terlalu besar. Tapi Yesus mengajarkan kita kecilkan. Kalau kesalahan itu dibuat kecil, maka kita dengan mudah. Mudah gak mengampuni? Ya enggak lah saudara. Tapi Tuhan akan berikan kemampuan seperti dia sudah berikan contoh. Saudara, Yesus melakukan itu. Dan bukan hanya Yesus, karena manusia biasa dalam Alkitab juga tercatat sudah bisa mempraktekkan namanya mengampuni. Stefanus ketika dirajam, diwantemi watu, dilempari batu sampai mati. Ketika dilempari seperti itu, sakit. Sakit lah saudara. Kok batu? Sampai mati berarti kan memang sakit. Dimatikan sedikit demi sedikit. Stefanus bilang begini, Bapak, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka. Bisa. Yusuf sudah praktekkan itu. Kurang sakit, sangat sakit. Apalagi yang melakukan itu dolore dewe loh. Justru yang paling sakit, lebih sakit tuh kalau orang-orang yang dekat. Saya pernah share, ada guru saya umur 70 tahun. Ulang tahun dia bilang begini, orang yang paling saya cintai
Saya percaya orang itu juga yang paling banyak terluka. Saya lukai. Kenapa? Karena itu yang paling dekat kan. Nah, orang yang paling dekat itu yang melukai saudara. Tidak mungkin lah orang gereja lain. Selalu saya bilang kan, yang paling sering bergesekan dengan saudara siapa? Orang di rumah kan. Kalau rumah orang lain ya sesekali. Bisa dicatat, mungkin dihitung itu bisa. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk melakukan itu. Dan Yesus berikan contoh untuk orang-orang yang seperti itu, yang menyakiti, yang merugikan, yang Tuhan bilang doakan mereka dan berkatilah mereka. Dalam Matius pasal 5. Nah ternyata saudara, cara yang itu sudah dibuktikan untuk bisa mengampuni dengan lebih mudah, walaupun saya katakan tidak mudah, lebih mudah itu dengan cara memberkati. Memberkati lewat doa, tapi juga memberkati dengan perbuatan-perbuatan. Dan itu sudah dibuktikan, dipraktikkan. Alkitab memberikan contoh. Dan kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Kiranya Jumat Agung yang saya percaya ini anugerah yang luar biasa, kairos yang luar biasa. Tahun lalu kita tidak sempat kan, Bu Eva bilang 2 kali dari mana? Tahun lalu tidak. Online katanya. Tahun lalu tidak. Kita tidak bisa. Habis ibadah online terus. Kok rasa apa ini gitu. Begitu saudara haus. Dan hari ini menikmati Paskah di rumah Tuhan. Walaupun selalu saya katakan bahwa dalam perhimpunan yang kecil pun Tuhan ada dalam rumah keluarga. Tapi kita dipanggil untuk dalam pertemuan secara korporat, disinilah kita saling menguatkan, memberikan keteladanan, melihat, senang, merasa bahwa kita nggak sendiri. Tapi yang pasti Tuhan mengajak kita untuk berdoa seperti yang Dia katakan. Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berapa lama? Sepanjang hidup saudara. Katakan sepanjang hidup saudara. Kalau saudara sudah lipat tangan, berbujur dengan rapi, kata mereka senyum tanpa beban. Saudara tidak perlu lagi capek-capek untuk melakukan itu. Kita harus tahu bahwa memang selama kita hidup, Tuhan mau kita berdoa, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yuk belajar, kecilkan kesalahan sesama. Besarkan cinta Tuhan, kasih Tuhan. Seperti yang sudah diberikan olehnya kepada kita. Tuhan memberkati. Saya serahkan mimbar kepada Bapak Gembala. Langsung saya undang rekan-rekan hamba-hamba Tuhan melayani sakramen. Disilakan berada di depan bersama-sama. Jemaat tetap duduk dengan manis sementara. Mari Mas Denny, Mas Tanto. Dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang belum pernah makan roti dan minum anggur ini, tinggal ikuti kawan-kawan di sebelahnya. Atau tidak usah ambil dulu bisa. Rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusmu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dalam Rohmu, satu dalam Rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, Ampuni saudaraku dengan kasih. perjamuan kudusmu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusmu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusmu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus. Dengan Tuhan di surga, Yesus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari kita berdiri. Mari kita buka pelan-pelan masker kita sejenak. Dengarkan firman Tuhan, saya baca dulu. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita nyanyi pujian ini pelan-pelan. Dalam Rohmu, Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu
di kaki Tuhan. Ampunilah saudaramu dengan kasih. Perjamuan kudus ini satukan saudara dengan mereka. Jemaat saja. Satu. Dalam kasih. Itu yang menyatukan kita. Lanjutkan. Bapak Ibu, ini masa pandemi. Banyak kita mengalami kesusahan, ketakutan, takut mati, takut tidak makan, takut sakit, takut gagal. Bapak Ibu renungkan baik-baik. Malam ini, sangat bahagia kita berada dalam rumah Tuhan. Banyak orang rindu ada dalam rumah Tuhan. Tidak bisa. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin menjagai kita. Tetap mereka titip pesan, jaga diri baik-baik. Kenapa masih ada di antara kita harus berselisih? Pujian ini berkata, satu dalam roh-Mu, dalam firman, dalam kasih. Ampuni saudaraku, selesaikan. Kasihan, kita nggak bisa dapat kebahagiaan tanpa pengampunan. Tuhan sudah ampuni kita. Yuk nyanyi lagi sekali lagi pelan-pelan. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Nikmati pujian ini. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga. Katakan, ku siapkan diri, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan
siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku. Pertemuan kudus-Mu, pertemuan kudus-Mu, satukan aku dengan Tuhan di surga. Yesus, pertemuan kudus-Mu, kudus-Mu, satukan aku dengan Tuhan di surga. Sekali lagi katakan pertemuan kudus. Pertemuan kudus-Mu, satukan aku dengan Tuhan di surga. Yesus, dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan di surga. Sekali lagi sama-sama. Dengan Tuhan di surga, Yesus, Yesus. Mari angkat di tangan kanan kepingan roti itu. Sementara kita belum makan roti ini, ampuni orang. Ampuni. Kalau saudara sudah merasa sudah diampuni Kristus, apa alasan kita tidak mengampuni? Dengan kasih. Dengan kasih. Adakah saudara saya sakiti? Aku minta maaf. Tuhan sudah menerima saya apa adanya. Dalam nama Yesus. Apakah saudara sudah yakin telah diampuni dosa saudara oleh Kristus? Dengan kematian Yesus. Apakah saudara sudah yakin sudah diampuni? Orang yang merasa sudah diampuni dosanya oleh Yesus dan yakin sudah diselamatkan. Mari kita makan roti ini lambang dari tubuh Yesus dalam nama Yesus. Dengan kasih kita angkat tangan kita, ada cawan di tangan kanan. Kadang kita sebagai anak banyak menyakiti orang tua. Kadang menyakiti Tuhan. Ingat, kadang kita sebagai anak sering menyakiti orang tua. Haleluya. Setiap orang tua berkati anak-anak. Yesus menganjurkan dari atas salib berkata, "Ibu, lihatlah anakmu." Cawan ini adalah lambang dari darah Yesus. Yang olehnya saudara diselamatkan. Kita diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, diberkatinya dengan cukup. Bukan hanya diselamatkan, diberkati dengan cukup. Diberikan sehat. Bukan hanya diselamatkan, diberkati dengan cukup, diberikan dengan sehat. Diberikan damai sejahtera dan ketenangan. Kebahagiaan adalah dalam Kristus Yesus. Mari kita minum anggur ini lambang dari Yesus. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Yesus
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita berseru kepada Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Sekali lagi. Kau segalanya Bapak Ibu, silakan duduk. Itu gelasnya dipegang saja. Nanti ketika keluar ke sana, ditaruh di sana. Sementara Bapak Ibu siapkan persembahan. Bapak Ibu duduk dengan manis. Ada pujian dari Australia. Orang yang tidak hadir di sini. Tapi lagunya akan kita dengarkan di dalam pujian Hillsong. Mereka mengungkapkan bahwa ada seorang Simon ketika berjalan di atas air. Lalu dia berteriak, Yesus tolong aku. Lalu Yesus muncul dan berkata, jangan takut, aku ini. Kita lihat actionnya mereka di dalam lagu. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Keep my eyes above
My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Kita berdiri lagi. Mari kita pegang persembahan kita. Sebelum berdoa, saya berterima kasih kepada seluruh sidang, mengucapkan selamat berjumaat agung. Pokok doa kita berdoa buat bangsa supaya Indonesia tentram. Kita doakan lembaga TNI, lembaga kepolisian yang mereka mengayomi kita. Tolong info dari sekolah minggu, Paskah kapan? Hari Rabu tanggal 7. Jam 5 sore online. Bingkisan anak sekolah minggu akan diantar oleh guru-gurunya. Bapak Ibu, sempatkan dalam kesulitan ekonomi, berharga sekali, rasa terhormat banget. Bapak Ibu sempatkan persembahkan beberapa butir telur dan beberapa ketul roti. Tentunya diharapkan tentang roti dalam mentahan. Dan jemaat akan mendapat cuma mungkin seketul roti. Sayang sekali ikan tidak ada. Ya, ikannya beli sendiri katanya. Oh, telur, oke. Ya, jadi persembahan tetap diharapkan saudara-saudara untuk Paskah. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa, mari kita angkat persembahan itu, Bapa yang baik. Persembahan ini kami rasa terhormat menyerahkannya. Nilai dari hati kami. Karena persembahan ini dekat sekali dengan hati kami. Ini adalah bagian hidup kami. Kiranya Tuhan dipermuliakan, kami tetap dicukupi dan bahagia. Indonesia diberkati Tuhan. TNI Polri diberkati Tuhan. Pemerintah daerah diberkati Tuhan. Kota Kabupaten Probolinggo diberkati Tuhan. Presiden, seluruh kabinet, pemerintah pusat daerah diberkati Tuhan. Rumah tangga keluarga kami diberkati Tuhan. Gereja-gereja diberkati Tuhan menjadi berkat. Hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan menjadi berkat. Terima kasih. Kami akan pulang, kiranya berkat damai sejahtera ada pada kami. Tak lupa kami masih berdoa buat anak-anak kami yang sekolah. Baik yang online, yang tatap muka. Tuhan memberkati para guru-guru. Mereka semua menyatu untuk Indonesia makmur dan cerdas. Gereja-gereja diberkati Tuhan. Paskah kami hari Minggu diberkati Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Bapa di sorga, Allah Tritunggal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, angkat kedua tangan dengan iman. Terima berkat dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dalam Yesus. Roh Kudus tuntun kita semuanya. Hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, bab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu. Bersyukur
selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.